Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel JM27. Kali ini saya akan membahas alur film yaitu Annabelle Creation 2017 yang berkisah tentang dua orang pasangan suami istri yaitu Samuel dan Esther yang belum rela kehilangan anak semata wayangnya dan masih menyimpan arwah tersebut ke dalam sebuah boneka yang menjelma menjadi iblis. Setelah 12 tahun berlalu, seorang biarawati datang membawa 6 bocah yatim piatu ke kediaman Samuel dan Esther. Disinilah teror Annabelle pun dimulai. Pada suatu hari, Samuel yang gabut sedang asik membuat boneka kayu yang akan ia jual. Dan ya, seperti yang kalian semua tahu, boneka tersebut yaitu Annabelle Gemoy. Beberapa menit kemudian, ada seseorang yang menaruh sebuah kertas di bawah pintu. Samuel yang penasaran langsung mengambil kertas tersebut dan segera pergi ke rumahnya. Setiba di sana, ia menemukan sebuah kertas lagi dan menulis sesuatu lalu pergi. Saat bersamaan, seorang anak kecil yang sedang bersembunyi muncul dan mengambil kertas tadi. Tiba-tiba bisa kita lihat mereka adalah sebuah keluarga cemara dan anak kecil itu bernama B. Dia adalah anak satu-satunya Samuel dan Esther. Keesokan harinya, mobil yang mereka tumpangi bannya bocor. Samuel yang ingin mengganti ban mobil meminta Esther untuk membantunya. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil yang akan lewat. Di saat Samuel menarik ban mobil untuk diganti, ada sebuah baut yang terlepas dari ban tersebut. B yang melihat langsung refleks ingin mengambil baut dan tiba-tiba apakah B meninggoy dan film pun baru dimulai. 12 tahun kemudian terlihat sebuah salib dengan tulisan nama B yang artinya B telah tiada. Di sini datanglah sebuah mobil ST panti asuhan anak perempuan. Terlihat dua orang bocil yaitu Linda dan Janice. Sementara itu biarawati yang tidak sabar untuk turun membacoti supir bus. Bawa lama sampai. Tiro, badiam ke bawah. Sang supir juga mengatakan bahwa setibanya mereka di sana, jangan heran jika jarang melihat Nyonya Moonlis yaitu Esther. Sang sopir juga memberitahu bahwa Esther sedang sakit dan mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Samuel. Samuel yang fokus kepada Janice langsung dijelaskan oleh biarawati bahwa Janice adalah bocah malang yang terkena wabah polio. Tapi dia adalah anak yang kuat dan tidak akan menjadi beban untuk Samuel dan Esther. Tanpa bacot, Samuel langsung mengajak mereka semua untuk berkeliling dan melihat-lihat rumahnya. Setelah itu, Samuel langsung menentukan kamar mereka yang mana kamar anak-anak berada di lantai 2 dan kamar sang suster berada di lantai 1. Suster yang mengerti akan kaki Janice meminta untuk Janice bersamanya di bawah saja. Di sini Samuel langsung melihatkan sebuah kursi yang sudah lama ia buat untuk istrinya dan menyuruh Janice untuk segera mencobanya. Setibanya di atas, mereka semua sangat bahagia dan langsung memilih kamarnya masing-masing. Janice yang melihat ada sebuah tulisan di dekat pintu, kepo dan ingin membuka pintu tersebut. Untung saja Samuel yang datang langsung mencegahnya. Di sini akhirnya Linda datang dan mengajak Janice untuk tidur bersamanya, tepat bersebelahan dengan kamar yang tadi dikunci. Singkat waktu, Linda yang ingin bermain dengan bocah lainnya meninggalkan Janice sendirian. Di sini Janice yang merasa sedih hanya bisa melihat saja. Dan tiba-tiba, apakah kalian juga melihatnya? Nih, tolong editor zoom dan slow-mo biar polote. Terlihat dari belakang pintu B yang lagi nyantui di sana. Janice yang mulai merasakan gurumi. Ketika panik, apakah B akan menjadi bestie Janice? Malam pun polote. Samuel yang sedang berdoa sebelum makan meminta mereka semua untuk menyantap makanan yang telah disediakan. Sementara itu, ia pergi ke kamar dan disinilah kita akan diperlihatkan Esther yang telah jauh berubah. Si Toteba Carol yang ingin kepo langsung ditegur oleh suster. So tinggal di orang berumah tuh, yang Carlota. Malam pun semakin larut.
Janice yang tidak bisa tidur tiba-tiba mendapatkan sebuah surat dari seseorang yang menaruhnya di bawah pintu. Setelah membacanya, Janice yang mengira itu Nancy dan yang lain, ia pun bergegas mencarinya. Ketika satu kertas lagi ditemukan, Janice yang penasaran membuka pintu kamar yang dilarang Samuel untuk masuk ke dalam. Setelah masuk, ia terpukau dengan mainan rumah yang ditutup dengan kain putih. Ketika dibuka, Janice sangat suka dan ia pun menemukan sebuah kunci. Di sini Janice yang kepo langsung membuka lemari dan menemukan Annabelle gemoy di sana. Janice yang merasa keadaan semakin aneh langsung menguncinya. Akan tetapi lemari kembali terbuka dan tiba-tiba bisa kita lihat Annabelle yang dikurung kini telah terlepas. Keesokan harinya, Janice yang takut akan dosa mendatangi suster lalu mengakui dosanya bahwa ia telah memasuki salah satu kamar yang dilarang oleh Samuel dan menceritakan apa yang ia alami semalam. Akan tetapi suster memotong pembicaraannya dan kembali mengingatkan bahwa jangan kepo dengan apa yang dilarang oleh keluarga Samuel, apalagi mereka sekarang sudah diadopsi oleh Samuel dan istrinya. Scene selanjutnya beralih kepada Linda, di mana ia yang bersembunyi tidak sengaja menemukan boneka Annabelle dan Hai besties, ku inget TikTok. bagaimana mengejutkan sekali, bukan? Malam pun Polote, Nancy dan Carol yang asik mengibai istri Samuel saling menakuti satu sama lain. Namun tiba-tiba rasain tuh, makanya jangan jadikan gibah. Suara teriakan mereka berdua membuat semua orang terbangun dan Carol langsung mengatakan Esther datang di kamar tersebut. Samuel yang mendengar hal itu langsung mengatakan kepada mereka semua bahwa istrinya sudah lama tidak bisa berjalan, jadi tidak mungkin ia datang ke kamar ini. Mendengar itu, Nancy dan Carol semakin ketakutan. Keesokan harinya, Janice yang kepo tentang kejadian semalam menanyakan apakah benar Nancy melihat Esther. Ketika Nancy ingin bercerita tentang kejadian semalam, Carol memarahinya dan bilang bahwa mereka hanya ketakutan saja. Di sisi lain terlihat suster Charlotte yang pergi ke kamar Esther. Suster yang melihat foto Bee langsung menanyakan Bee. Esther pun bercerita bahwa Bee meninggal saat usia muda. Sementara Janice yang tidak sengaja melihat suster bersama Esther akhirnya menguping dan mengetahui bahwa anak dari Samuel dan Esther telah meninggal. Ketika ingin pergi, Janice melihat foto Bee bersama bestinya Annabelle dan membawa foto tersebut ke kamarnya. Singkat waktu, Janice yang mendengar musik dari kamar Bee langsung pergi ke sana dan mematikannya saat itu juga. Linda pun muncul. Linda langsung menanyakan, kamar siapa ini ya? Bagus banget. Janice langsung mengatakan bahwa ini adalah kamar anak Samuel, yaitu Bee, dan ia sudah lama meninggal. Di sini keanehan pun mulai terjadi. We shouldn't be in here. Linda yang merasa aneh langsung pergi. Sementara Janice yang masih kepo menemukan buku harian Bee dan pintu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup sendirian. Di adegan ini sosok iblis menyerupai editor datang Salah. Di adegan ini sosok iblis yang menyerupai Bee muncul di sini. Mimin mau kalian saksikan sendiri biar jantung kalian polote. What do you need? Setelah berhasil keluar, Janice yang meminta tolong kepada suster Charlotte seakan-akan terkena jutsu dari roh jahat, yang mana Janice dibuat sangat menderita dan tidak bisa lari darinya.
Apakah Janice meninggoy atau roh jahanam berhasil masuk ke dalam diri Janice? Keesokan harinya, Suster Charlotte yang menyiapkan tempat istirahat Janice kembali mendapatkan komplain dari Janice bahwa ia tidak ingin tinggal di sini dan mengajak Suster untuk segera pergi dari sana. Janice yang sudah tidak sanggup dengan semua ini curhat kepada Suster tentang kejadian semalam. Di sini Janice mengatakan bahwa ia tidak jatuh dari tangga, melainkan dilempar oleh seseorang. Dia juga mengatakan bahwa di rumah ini ia merasakan kehadiran sesuatu yang jahat dan mengincar jiwanya. Lagi-lagi Suster menguatkan Janice dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. The devil preys on those weak, not weak of flesh or bone. Singkat waktu malam pun Polote, Linda yang ingin masuk ke kamarnya mendengar suara-suara dari dalam kamar B. Karena rasa kepo yang mendarah daging sebagai kaum Hawa, ia pun melihat dari celah pintu dan yang ia lihat adalah karena berpikir dirinya halu, Linda membukakan pintu untuk memastikan apakah yang ia lihat benar-benar nyata adanya atau tidak. Akan tetapi setelah pintu dibuka, Annabelle seketika menghilang. Kembalinya ia di kamar Linda yang sudah insomnia level 3000. Bukannya minum obat CTM biar bisa tidur, malah ngajakin Annabelle live TikTok. Dikiranya Annabelle mermaid, Linda yang memancing Annabelle menggunakan mainan tersebut. Tiba-tiba Kui live TikTok yuk, biar viral. keesokan harinya Suster Charlotte yang sedang menjemur Janice pergi dan meninggalkan Janice sendirian. Janice yang tak sabar menjadi ikan asin ingin menikmati teriknya matahari. Namun seketika kursi rodanya bagaikan ditabrak sapi Anggora. Tiba-tiba terlihat Suster Charlotte dengan fisik mengerikan datang lalu membawanya ke gudang. Polote, apakah roh jahat tersebut berhasil masuk ke jiwa Janice? Janice yang berteriak membuat Suster Charlotte dan Linda datang menghampirinya. Di sini bisa kita lihat Janice sudah terlihat bukan dirinya lagi. I'm worried about you. Beberapa hari kemudian, Linda yang mencurigai Janice terlihat menyendiri. Di saat bersamaan, Samuel datang dan langsung menanyakan apakah Linda ada masalah. Di sini Linda pun bercerita bahwa ia belakangan ini sangat mengkhawatirkan Janice karena setelah Janice sakit tingkahnya menjadi aneh. Dan Janice juga mengatakan kepada Linda bahwa ia sering melihat putri Samuel. Linda yang sudah tidak tahan dengan semua ini langsung berkata jujur kepada Samuel bahwa Janice telah masuk ke kamar yang dilarang Samuel. Di sana juga Janice menemukan boneka bergaun putih yaitu Annabelle Gemoy. Samuel yang mendengar semua itu sangat marah dan mengatakan bahwa boneka itu sengaja disembunyikan dan tidak seharusnya didekati, kemudian pergi. Samuel yang merasa keadaan semakin buruk mendapati Annabelle yang sedang nyantui di meja makan. Di sini ia temukan kertas dengan tulisan "Find Me". Saat bersamaan Janice yang muncul langsung menyakiti Samuel. Teriakan Samuel yang begitu Polote terdengar sampai keluar. Suster Charlotte yang takut terjadi apa-apa pada Samuel bergegas memeriksanya, akan tetapi yang ia lihat adalah singkat waktu Linda yang melihat Janice bersama Annabelle pun mulai ketar-ketir. Malam pun kembali Polote. Linda yang ingin menjauhi Janice dari Annabelle diam-diam mengambil Annabelle dan pergi entah kemana. Di satu sisi, Suster Charlotte yang belum tidur melihat Linda sedang berlari ke kusu-kusu. Merasa Linda yang aneh, ia pun langsung mengikutinya. Kembali ke Linda yang ingin membuang Annabelle ke kusu-kusu seakan-akan diikuti sosok roh jahat. Linda yang ketakutan mempercepat langkahnya. Setibanya dekat sumur tua, ia segera membuka penutup sumur dan membuang Annabelle di sana. Akan tetapi Suster Charlotte datang. Bocil, ngapain kamu malam-malam di sini? Boneka inilah yang melukai Janice dan juga membunuh Samuel. I'm getting rid of it! Ketika Suster Charlotte menyuruh Linda kembali, tiba-tiba setelah lari sampai tak epret, Linda kembali mendatangi Janice dengan mengatakan bahwa ia telah memusnahkan Annabelle.
Akan tetapi tidak semudah itu, Ferguson. Suster Charlotte yang panik brutal langsung berteriak mencari Janice. Hal itu membuat yang lainnya bangun dan langsung mencari Janice. Di sini Suster Charlotte yang belum mengerti membawa Annabelle kepada Esther untuk meminta penjelasan tentang semua ini. Esther yang sudah mengetahuinya panik dan mengatakan bahwa iblis yang ada di boneka tersebut telah kembali. Esther yang merasa keadaan semakin buruk langsung mengatakan bahwa di dalam rumahnya ada iblis yang mana di saat mereka kehilangan putri satu-satunya, mereka berdoa dan menjanjikan kesetiaan dan kekuatan apapun itu demi bisa berbicara atau melihatnya lagi. Awalnya roh tersebut meminta izin masuk ke dalam boneka Annabelle supaya bisa bersama Samuel dan Esther selamanya. Tapi di saat Samuel dan Esther setuju, roh jahat itu pun menjadi kuat. Suatu ketika Bi menampakkan wujudnya dan Esther yang melihat langsung dari kaca terkejut karena roh yang selama ini ia kira anaknya adalah sosok roh jahanam. Ketika ia menghampiri roh tersebut untuk memusnahkannya, ia malah diserang dan bola mata Esther pun hilang karena ulah roh jahanam tersebut. Jadi guys, roh jahanam masuk ke dalam boneka Annabelle untuk memanipulasi seakan-akan dia adalah Bi agar bisa merasuki jiwa yang hidup seperti Esther. Untung saja Esther yang kuat iman gagal dirasuki iblis tersebut sehingga iblis itu tetap berada di boneka Annabelle. Kemudian mereka menguncinya bersama ayat-ayat suci selama bertahun-tahun. Itu membuat keadaan di rumah kembali tenang. Esther mengira roh itu sudah pergi selamanya, lalu dia dan Samuel mengadopsi anak yatim piatu agar mampu menebus dosa mereka yang telah musyrik. Tetapi semua berakhir dengan memberikan apa yang diinginkan iblis jahanam tersebut. Di sisi lain, Karel yang disayat Janice berteriak. Itu membuat suster meminta mereka untuk segera mencari bantuan. Setelah menelpon Sambo, Karel yang tidak tega meninggalkan Esther berniat membawa Esther pergi. Akan tetapi bagaikan daging kurban, iblis jahanam berhasil memutilasi Esther dan memakunya di dinding bagaikan tokek Thailand. Di saat ingin lari, Linda yang ditarik ke dalam kegelapan kembali menyelamatkan diri melalui lift jadul yang harus menggunakan tenaga dalam untuk bisa menjalankannya. Setelah sampai ke tempat yang cukup gelap, Linda segera menghidupkan senter. Ia pun panik karena melihat darah yang sangat banyak dan tiba-tiba ia terpaksa kembali ke atas. Namun lift yang ia gunakan macet. Linda pun terpaksa bergantungan bagaikan kuyang ekspres. Akhirnya berhasil keluar dari sana. Di dalam kegelapan, keheningan dan kesunyian, Linda yang mencari Suster Charlotte mendapati Janice yang sedang menghancurkan boneka kesayangannya. Ia pun lari dan bersembunyi. Ketika ingin mengulti Linda, tepat pada waktunya Suster Charlotte datang dan mengurungnya di dalam lemari bersamaan dengan Annabelle Jahanam Gemoy. Forgive me. Apakah semua sudah berakhir? Akhirnya para Sambo datang dan yang mereka temukan hanyalah Annabelle. Keesokan harinya Sambo mendatangi Suster Charlotte dan mengatakan bahwa Janice tidak ditemukan. Lalu terlihat seorang pendeta keluar dengan membawa Annabelle dan mengatakan bahwa rumah tersebut sudah diberkati dan iblis yang ada di dalam telah pergi. Bagaimana? Apakah kalian ingin menjadi bestinya? Lumayan kalau tidur malam bisa dipeluk. Akhir scene kita diperlihatkan kepada sepasang suami istri yang mendatangi panti asuhan untuk mengadopsi anak yang ada di sana. Halo. Annabelle. 12 tahun kemudian, Janice yang beranjak dewasa membunuh orang tua angkatnya dan film pun polote. Bagaimana? Cukup mengerikan bukan? Oke, sekian dari film Annabelle Creation 2017. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.